Saya ke Mas Tama dulu pemirsa untuk melanjutkan dialog kita malam hari ini. Mas Tama, untuk Ya, memutuskan nasib Lili Pintauli harus ada dua alat ya, bukti dari Dewan Pengawas Etik. Apa yang bisa dikejar oleh mereka untuk ya. menguatkan bukti awal? Ya, tentu kan tadi kalau kita bicara soal mekanisme, saat ini akan digelar yang namanya sidang. Sebelum sidang etik tentu ada yang Sudah namanya ada pemeriksaan di Rut pemeriksaan Pertamina, pendahuluan. ya. Nah, ketika pemeriksaan pendahuluan tentu itu akan bicara soal ada alat bukti permulaannya tadi. Hmm. Nah, kalau kemudian dia sudah di sidang, itu artinya Dewas saat ini sudah mengantongi bukti permulaan. Nah, cuma kita kan harus lihat bukti permulaan ini karena bicara soal etik, itu bicara soal patut nggak patut, pantas nggak pantas. Nah, kemudian kalau ada gratifikasi tentu harus bicara soal proses hukum. Kalau ada kemudian soal suap, itu harus bicara soal proses hukum juga. Jadi memang ini ada dua aras yang berbeda. Tapi kemudian ini bisa disinergikan kalau memang bukti-buktinya tersebut terindikasi kuat ada hubungannya dengan pidana korupsi. Tetapi kalau kita melihat kasus Lili Pintauli ini lebih mengarah ke gratifikasi atau lebih kepada suap? Ya tentu kita belum bisa menyimpulkan sih karena terus terang kita belum pegang buktinya. Tapi kalau melihat dari soal tiket misalnya, ketika ada penyelenggara negara mendapatkan tiket untuk nonton MotoGP, ketika penyelenggara negara mendapatkan tiket untuk tinggal di hotel, tentu kalau nggak ada hubungan sama pekerjaannya, tentu dia harus melaporkan ini kepada internal. Jadi kalau mekanisme di KPK itu tentu harus lapor ke pengadilan gratifikasi. Harus lapor. Apakah misalnya tiket ini boleh saya nikmati? Apakah misalnya hotel ini boleh saya nikmati? Kalau boleh silakan. Kalau enggak kan tentu harus dikembalikan kepada harus disita. Jadi penerimaan gratifikasi tersebut disita dan kemudian yang suka dilelang dan sebagainya itu kan gratifikasi. Contoh Pak Jokowi misalnya. Pada saat dia mendapatkan gitar bass Dari Metallica, dari Kick Hammett, Ya. dia kasih ke KPK. Ini boleh nggak saya terima? Oh nggak bisa. Karena apa? Karena Anda adalah gubernur Jakarta dan Metallica itu kan ngurus izin di tempat Anda. Maka diambillah bass tersebut oleh KPK untuk disita. Nah kira-kira sebetulnya mekanisme seperti itu sih, Mas, kalau Oke. bicara soal kebiasaan selama ini. Baik, Bang Saud, seberapa kuat atau seberapa menggodanya sih tawaran-tawaran dari luar KPK untuk pimpinan KPK yang pernah Anda dapatkan selama menjabat di KPK, Bang Saud? Iya, sebenarnya itu kan teorinya itu kan selalu nggak ada tenggo sendirian gitu, selalu it takes two to tango ya. Jadi memberi dan menerima itu biasanya yang memberi juga kan ngeliat gitu loh, sinyal-sinyalnya seperti apa, ya kan. Dan si penerima juga biasanya kan memberi sinyal-sinyal juga. Nah, kemampuan menangkap small signal ini itu menjadi penting di KPK. Oleh sebab itu kita harus tegas memberikan sinyal kepada orang lain bahwa saya ini nggak bisa diapa-apain gitu, saya tidak bisa dipengaruhin, saya tidak bisa dicoba-coba gitu. Jadi kalau umpamanya kalau godaannya cukup banyak ya, mulai dari yang sangat sederhana sampai yang sangat besar, dan kalau memang apalagi kalau motifnya ada dari si penerima gitu. Dalam hal ini pegawai KPK-nya sendiri. Ini menjadi lebih sulit. Oleh sebab itulah makanya dulu levelnya itu deputy. Sekarang itu kan pengawas internal itu levelnya direktur kalau tidak salah itu malah, walaupun ada dewasnya. Karena day by day-nya ini yang diawasin itu adalah yang perlu diawasi kan day by day-nya. Sedangkan dewas ini kan kayak kotak pos itu, penerima laporan dia. Ya, jadi tidak melakukan upaya-upaya yang aktif gitu ya. Di masa sebelumnya saya dengan rombongan di Bali pencegahan katanya. Terus ada teman hanya foto di sebelah sawah saja, padahal sawah itu sebelah hotel. Ya. Itu jadi masalah, seolah-olah dia kerja sambil wisata, padahal foto di sebelah hotel tuh ada sawah tuh. Sampai kayak begitu dilihatnya gitu. Jadi maksud saya, sejauh apa kemudian kita mengawasi orang-orang itu supaya small signal itu bisa diatasi, dan kemudian ya pengawas internalnya masuk, which is di situ yang tidak bisa masuk si dewan pengawas ini. Itu yang menjadi lebih sulit, ya kan? Karena dia nggak bisa, coba ditanya stafnya berapa orang di situ, yang ngawasin siapa-siapa yang sudah melakukan. Itu satu. Kedua, kita kan dulu kemana-mana pimpinan kalau pergi itu selalu izin pimpinan yang lain. Biasanya itu kepala disposisi tertulis, Ya. ini ada undangan ini, siapa yang pergi nih, gitu kan? Oh saya lagi ini, saya ini, ya Pak Saud saja. Tuh saya bilang Ibu Basari aja, terus dan seterusnya. Ini jangan-jangan yang ke Pertamina ini gimana nih? Ya, apa ada declare nggak tuh di kelima pimpinan mengetahui nggak gitu? Kita nggak tahu loh. Saya yakin tidak ada Pak Saud.
Saya yakin Gimana, Mas? kalau itu tidak ada. Wah, itu sampean salah loh, bisa mundur tuh. Apa yang membuat Anda tidak yakin, Mas Boyamin? Ya, karena nampak pada posisi ini saya yakin pimpinan KPK yang semuanya loh ya, itu pasti ada satu dua yang tidak tahu. Ada satu orang yang kadang-kadang saking jengganya, cuek aja, tidak mau urusan-urusan yang lain, itu ada satu. Jadi Nah, itu udah nggak boleh, kolektif kolegialnya mana? Itu udah nggak boleh kayak begitu, Mas Boyamin. Itu kan kolektif kolegial. Atau nggak tahu sekarang di sana manajemennya udah manajemen apa gitu. Dan artinya check and balance juga tidak berjalan di antara pimpinan itu sendiri ya, Mas Boyamin dan Bang Saud ya? Ya, Mas Boyamin dulu. ya otomatis lah. Oh, pada posisi tertentu betul-betul ini istilahnya kolektif kolegial itu sudah tidak berjalan. Dan kemudian pada posisi tertentu tes wawasan kebangsaan itu bagaimana ini tadinya banyak hal yang kita ketahui itu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Itu karena memang prinsip kemudian banyak hal yang dari sisi idealisme kemudian menjadikan tidak bisa kolektif kolegial lagi dan ya saya memaklumi kalau sekarang pada posisi itu, tapi sebenarnya tidak boleh manajemen seperti ini tidak boleh. Tapi ya bagaimana karena memang proses pemilihannya aja sudah bermasalah karena undang-undangnya diarahkan nanti akan direvisi sehingga ya sudah istilahnya menjadi semua hal-hal yang dulu bagus, semua itu excellent sekarang betul-betul di bawah itu. Jadi mau bilang apa lagi? Sebenarnya sudah nggak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ideal dan sesuatu excellent lagi pimpinan KPK ini. Saya kan pengalaman misalnya waktu membela Pak Antasari Azhar, bagaimana itu hal fitnah sampai tertinggi seperti itu kalau saya versinya Pak Antasari Azhar. Ya. Tapi ini banyak hal yang kemudian celah-celah itu dimasuki dan itu tahan godaan atau bahkan minta digoda. Gitu loh. Ini yang menurut saya sudah tipis betul. Kalau dulu masih lumayan lah level tertentu orang tidak berani menggoda karena sudah membuat kelas yang tertinggi. Berikutnya adalah tahan godaan. Yang sekarang ini apakah malah minta digoda dalam case ini yang terkait dengan tiket ini malahan. Ini kan yang mestinya Dewan Pengawas mampu menggali ini sehingga kalau toh ini ada benalu betul ya diamputasi supaya menjaga marwah martabatnya KPK dan juga Republik ini juga yang memiliki KPK. Jadi bahkan saya sempat ngomong, saya sebenarnya tidak tega kalau nanti pimpinan KPK ini ada yang diproses, diberhentikan dengan tidak hormat atau sampai di level diproses secara pidana. Malu kita semua gitu, bukan hanya orang-orang KPK aja, tapi bangsa ini juga malu. Saya berusaha ingin mencegah itu. Kenapa kemudian saya waktu itu sampai Pak Firly naik helikopter aja sudah saya teriak-teriak. Karena saya ingin mengembalikan mereka menginjakkan kaki di bumi. Jangan sampai level-level tertentu nanti justru malah mempermalukan kita semua. Jadi ini yang saya sebenarnya ingin menjaga KPK dengan cara saya, mencintai KPK dengan cara saya. Jadi banyak hal yang kemudian istilahnya kok Bu Lili merasa merasa bersalah atau merasa ada yang ngawasi ya. Wong Pak Firly naik helikopter pulang kampung aja ada yang mengawasi gitu kan. Dan kemudian dia juga berkaitan dengan Tanjung Balai ada yang ngawasi. Masa kemudian dia masih melenggang kangkung nonton MotoGP itu loh. Saya ke Bang Saud dulu. Bang Saud, kalau Anda jadi Pak Firly, apa yang akan Anda lakukan untuk menyikapi kasus Lili Pintauli Siregar ini yang besok akan dimulai sidang kode etiknya? Ya, salah satu yang disebutnya fraud control itu ya, kecurangan itu kan salah satu diantaranya adanya standar-standar. Terus kemudian adanya umpamanya risiko. Di periode sebelumnya kami itu menghimpun pegawai dan staf KPK itu berapa sih risikonya, risiko yang akan dihadapi sama dia itu gitu ya. Itu ada ribuan risiko itu. Pimpinan tuh risikonya dihitung satu-satu. Naik kereta api aja berisiko, kalau dia hadir di tempat satu berisiko. Risiko-risiko itu yang harusnya ada di kepala mereka berlima ini, bahwa kamu kemanapun itu ada risikonya, iya kan? Itu yang mereka nggak paham teorinya yang saya bilang tadi dalam teori fraud control itu diantaranya yaitu risk managementnya itu. Kita belum bisa mengatakan bahwa si ibu ini salah ya, kita nggak tahu, kita belum sampai itu diputuskan, makanya harus ditindaklanjuti. Dan maksud saya kita belum bisa juga, mungkin bisa jadi seperti Boyamin bilang tadi, siapa yang duluan minta jadi ya kalau bahasanya itu antara menggalang dengan minta digalang kan susah juga kita itu ya. Jadi istilah bahasa yang Benyamin tadi itu. Baik. Punya. Kita itu akan mungkin,
Ya, kita akan lihat apa ada keputusan dari Dewan Etik untuk Lili Pintauli Siregar bersalah atau tidak, melanggar kode etik atau tidak. Kita akan tunggu bersama-sama. Terima kasih Bang Saud, Mas Boyamin, Mas Tama juga terima kasih. Terima kasih. Kita akan lihat Sama-sama. seperti apa taji dari Dewan Pengawas KPK yang diangkat ataupun dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih pemirsa untuk dialog kita malam hari ini. Kami akan melanjutkan dengan acara berikutnya dan kami akan Oke, baik. Dan sudah jumpa kita dalam MNC News Prime hari ini. Kita berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Aryo Ardi, sampai jumpa dan selamat malam.